Halo rekan-rekan Atrivi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan ngomongin tentang COD atau bayar di tempat ya. Kemarin sempat rame sekali di TikTok, di YouTube, di banyak media itu ya, di Instagram itu sangat ramai sekali tentang pernyataan YLKI yang menyarankan penghapusan sistem COD. Jadi YLKI itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini menyarankan sistem COD ini sebaiknya dihapus dari sistem jual beli online di Indonesia. Nah, ini tanggapan saya gimana? Jadi sebelum kita melangkah setuju atau tidak setuju, kita based on data dulu lah. Jadi atau kita ngomongin tentang COD ini apa? Jadi COD itu kan sebenarnya sistem bayar di tempat. Jadi pembeli yang melakukan transaksi online itu baru melakukan pembayaran ketika barangnya datang. Jadi mereka order dulu, kemudian barangnya diproses sama seller, kemudian barangnya datang, baru mereka bayar. Nah, di sini letak krusialnya. Banyak masalah, banyak video-video yang terjadi pertengkaran antara kurir dengan customer. Jadi customer ini beberapa customer yang tanda kutip ya beberapa. Jadi tidak semuanya customer. Jadi emang ada customer-customer yang butuh apa ya? Butuh penyuluhan atau mungkin butuh pengetahuan gitu. Jadi ada beberapa customer itu yang menganggap bahwa sistem COD itu adalah ketika barangnya datang, customer bisa melihat, memilih dan memutuskan beli atau tidak. Itu ada persepsi customer yang masih seperti itu. Padahal kalau sistem COD itu harusnya barang datang ya harus dibayar. Nanti soal kalau barangnya dianggap tidak sesuai, mengecewakan atau apa, returnnya lewat aplikasi, balikannya melalui mekanisme aplikasi masing-masing kan gitu ya. Jadi enggak serta bukan persepsi yang salah, itu ada beberapa orang. Jadi saya ulangi lagi, beberapa orang yang nganggap kalau COD itu barang datang kita bisa melihat-lihat, milih-milih gitu. Jadi itu persepsi yang salah. Nah, berdasarkan hal itu, maka YLKI ini menganggap ini banyak masalah ini karena banyak video-video yang terjadi masalah konflik antara customer sama kurir. Wah, kalau kita lihat videonya di TikTok atau di YouTube itu banyak sekali yang sampai marah-marah, sampai maki-maki, bahkan kemarin ada yang sampai bawa pedang mengancam kurirnya, dianggap kurirnya itu pembohong. Jadi masih ada persepsi masyarakat bahwa yang jualan itu kurir ini langsung dari penjual gitu. Jadi kurir ini, nah balikin aja ke bosnya, saya tidak mau beli, ini penipuan. Jadi masih ada persepsi yang seperti itu, nganggap bahwa kurir itu adalah sama yang jual itu satu paket, satu kesatuan gitu. Padahal kan yang seller ya sendiri, kurir yang sendiri kan gitu. Nah, ada lagi masalah beberapa waktu lalu banyak sekali yang paket-paket penipuan COD. Jadi tiba-tiba datang paket gitu ya, yang kita tidak merasa pesan gitu. Tiba-tiba datang paket terus alasannya paket COD, kita disuruh bayar. Itu modus ada juga modus penipuan yang mengatasnamakan COD seperti itu. Nah, apakah sistem COD ini sebaiknya ditiadakan atau dihapus? Kita based on data aja lah. Kita based on data. Jadi di tahun 2021 itu ada sebuah riset ya bahwa 78,72% penjual online di e-commerce itu menggunakan layanan COD. Jadi hampir 78,72%, hampir 80% orang penjual di e-commerce itu memakai fitur COD gitu loh. Jadi 4 dari 5 orang penjual di marketplace itu memakai sistem COD. Nah, kalau ini mau dihapus, itu artinya kan apa? Berarti sistem COD ini sangat menjanjikan loh. Sistem COD ini sangat menjanjikan karena sistem COD ini menjembatani orang-orang yang tidak bankable. Orang-orang yang tidak bankable itu tidak punya m-banking, tidak punya rekening. Jadi mereka kalau mau transaksi online ya bayarnya pakai COD gitu, dan itu difasilitasi atau digunakan 78,72% seller di marketplace. Nah, jumlahnya banyak sekali. Kemudian ada data lagi 73,04%, 73,04% transaksi pembelian di e-commerce memakai sistem COD ya. Jadi 73,4%. Banyak sekali. 3 dari 4 orang memakai sistem COD untuk proses pembayarannya gitu loh. Jadi kalau COD ini dihapus, maka
maka penjualan online ini otomatis akan berkurang sekitar 75 sampai 80% gitu loh, karena kebanyakan itu COD gitu loh. Ya, sepintas sih gampang. Gini ya, sepintas COD itu banyak masalah, banyak terjadi bentrok antar kulit, tapi ini market share-nya itu besar sekali gitu loh. Banyak orang yang menggunakan layanan ini. Nah, analogi sederhananya gini, kalau ada masalah di suatu sawah, kita tuh punya sawah, punya ladang gitu ya, kemudian ada tikusnya, yang dibasmi ya tikusnya, jangan dibakar lahannya gitu. Kalau menurut saya ya, itu kalau menurut saya. Jadi saya pribadi kurang setuju, atau lebih tepatnya tidak setuju kalau sistem COD ini dihapus gitu loh. Lah, apakah sistem COD ini tidak bermasalah? Ya ada masalah. Contoh, kita nggak usah jauh-jauh. Saya membahas toko kami aja ya. Toko kami itu yang di luar marketplace, jadi penjualan lewat Facebook itu hampir 98% itu menggunakan sistem COD gitu. Lah apakah semuanya lancar? Ya tidak. Ya ada kendala 1%, 2% setiap bulan itu ada aja. Tapi apakah kita akan menghilangkan sistem COD ini sehingga mematikan orang-orang yang ingin berbelanja COD lainnya? Contoh, di toko kami itu returnya itu tingkat returnya sekitar 1% lah. Artinya dari 100 paket itu 99 persen atau 99 orang, misalnya dari 100 paket 99 paket itu berhasil diterima, yang satu balik, mungkin alasannya nggak punya uang atau uangnya habis atau apalah. Tapi itu artinya apa? Artinya bahwa lebih banyak yang berhasil daripada yang bermasalah gitu, jauh lebih banyak yang berhasil daripada yang bermasalah. Jangan kita yang bermasalah yang sedikit ini kita seolah-olah ini menutupi banyak orang keberhasilan yang sangat banyak ini gitu loh ya. Bayangkan 1% yang gagal ini jangan sampai menutupi 99% yang berhasil gitu. Nah itu kita kalau kita ngomongin COD lah. Nah terus gimana ke depannya biar COD ini lebih baik gitu lah. Ya kalau saran saya sih, kalau untuk marketplace ya, untuk marketplace itu ya ada pilihan, kita sebagai seller itu bisa memilih apakah COD ini kita layani atau enggak. Kalaupun kita tolak itu tidak mengurangi poin kita. Lah misalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa memfilter. Jadi kita bisa memfilter, oh ini pembeli serius atau enggak gitu loh. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau marketplace kalau ada order harus dilayani. Kalau enggak dilayani poin kita berkurang. Kan rata-rata marketplace kan seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau seller ini diberi kesempatan untuk memverifikasi apakah pelanggan ini layak atau tidak. Ya, jadi sekedar informasi atau sharing aja ya, di toko online kami gitu, ketika ada pembeli masuk dari Facebook gitu, misalnya Facebook atau Instagram atau sosial media lainnya, kita verifikasi dulu, kita mintain nomor WA dulu, kita WA chat dulu, apakah pembeli ini benar-benar pembeli gitu loh. Karena kan bisa aja membeli pakai data orang lain atau membeli pakai data-data fake gitu kan bisa aja. Makanya kita verifikasi dulu gitu loh. Nah, jadi kalau saran saya, penjual ini diharapkan bisa memverifikasi data-data ini sehingga bisa memutuskan layak atau enggak customer ini dilayanin gitu loh ya. Jadi sistem COD itu sudah sangat besar. Jadi COD ini mulai tahun 2021 terus berkembang dan sekarang itu populasi yang menggunakan 73,04%. Jadi sangat besar. Kalau ini dihapus, maka transaksi e-commerce online akan turun drastis kan gitu. Akan turun drastis gitu. Nah, jadi harapannya itu kalau ngasih iklan gitu juga jangan yang muluk-muluk. Kadang ada iklan-iklan dari marketplace itu, iklannya yang membuat kita double persepsi gitu, persepsinya macem-macem gitu ya. Jadi ada pakai datang terus dilihat terus baru dibayar, itu kan salah kan gitu loh. Tapi ada iklan-iklan yang seperti itu, yang itu sebenarnya menyesatkan kan gitu kan ya. Itu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin COD itu ya bermanfaat gitu loh, bagi 90% orang bermanfaat, 99 orang
99% orang bermanfaat, tetapi karena 1% orang yang bikin rusuh ini, maka dianggap bahwa COD itu semua bermasalah. Harusnya kita berpikir lebih besar lah. Jadi kita harus ngurusi juga, memikirkan juga nasib 99% orang yang suka dan amanah dengan sistem COD ini. Nah, yang 1% ini ya itu faktor risiko gitu loh. Kalau kita ngomong COD banyak penipuan, contohnya banyak paket-paket yang datang tanpa kita minta, ya kita tolak aja kan gitu kan ya. Lah apakah sistem non COD tidak ada penipuan? Ya banyak gitu loh, modus misalnya penggelapan Shopee Pay, penipuan via Lazada itu yang non COD juga banyak. Jadi bukan penipuan COD aja gitu loh. Jadi berpikirnya coba lebih global gitu. Mudah-mudahan kita lebih di jalan tengah lah. Artinya apa? Kalau yang suka COD ya biarin dengan COD, kalau yang suka transfer atau metode yang non COD ya silahkan non COD gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik sistem COD ini tetap ada, karena sistem COD ini sudah menjangkau 73,0% masyarakat Indonesia itu lebih memilih pembayaran COD. Jika COD ini dihapus, maka ya transaksi online pasti akan goyang kan gitu. Mungkin itu aja ya, itu saja sedikit pendapat dari saya, ya bisa salah bisa benar, tapi itu pendapat pribadi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, atau mohon maaf jika pendapat saya dirasa kurang pas gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk menjadikan rakyat Indonesia ini rakyat yang cerdas dan bebas dari penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.